Nah, aku pengen bahas sih dari Yohanes pasal yang kedua, karena sebelumnya udah sempat bahas Yohanes pasal yang pertama. Nah, dan apalagi ya, mungkin yang kayak baru pertama kali ngeliat aku di live TikTok. Aku tuh nggak cuma di TikTok aja, tapi kayak di sosial media lain juga ada, di YouTube sama di Instagram. Nggak tahu aku berulang kali ngomong ini tapi nggak ada ngeband. Maksudnya TikTok nggak ada apa kayak ngeband live TikTok aku, video live TikTok aku, jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Nah, aku adalah hamba Tuhan yang sebenarnya mungkin punya panggilan khusus sebagai penginjil. Jadi ya seperti yang Anda lihat di muka aku, masih muda, dan emang aku juga ambil atas karunia Tuhan sih ya, atas anugerah Tuhan. Aku juga berkesempatan mengambil studi yang menopang pelayanan aku. Dan ya udah, akhirnya setelah aku selesai studi aku tahun 2022 ya, baru tahun lalu, akhirnya aku mulai pelayanan sendiri, buka ministry sendiri, namanya Kami Kostala Ministry. Jadi halo semua, salam kenal ya yang baru pertama kali join di live TikTok aku. Jadi di TikTok aku nih kayak aku kasih renungan, Viti, apalagi ya, beberapa cuplikan dari podcast aku di YouTube. Ada banyak deh, kalau teman-teman kayak malas dengerin, teman-teman tinggal lihat aja. Nah, hari ini kan pengennya buat dari pasal yang kedua, tapi sebelum itu kita mau mulai renungan, kita doa dulu ya. Karena kita perlu minta hikmat, kita nggak bisa kayak menerjemahkan Alkitab itu dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap kami yang bisa berkumpul sore hari ini. Aku bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Hari kami masih ada, hari ini kami masih sehat, hari ini kami masih hidup. Itu semua karena benar-benar kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami luangin waktu kami sebentar banget untuk baca firman Tuhan, untuk renungin firman ini di waktu-waktu kami sepanjang hari ini, supaya akhirnya kami lihat bahwa oh, ternyata Tuhan tuh banyak kasih tuntunan, Tuhan tuh banyak kasih pengertian, Tuhan banyak kasih hikmat untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di saat ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi kalau misalnya selama aku live kayak ada bunyi gluduk-gluduk, itu suara petir ya. Aku soalnya udah mendengar ini tuh kayak udah mulai mau hujan, kayak udah mendung di rumahku. Oke, kita baca dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan ibu Yesus ada di situ. Jadi di suatu waktu ya, di awal pelayanan Yesus itu ada sebuah perkawinan di Galilea, nama daerah Galilea. Dan dari cerita perkawinan ini, si penulis yaitu si Yohanes itu mau fokusin di situ ada ibu Yesus loh gitu. Maksudnya jarang banget gitu ya, di peristiwa dimana ketika Yesus ada, biasanya kalau Yesus ada ya pasti ada murid-muridnya, atau enggak ada Yohanes Pembaptis gitu kan, atau enggak kayak ada banyak orang yang pasti bukan keluarganya si Yesus gitu. Tapi di sini si penulis tuh lagi pengen fokusin, oke, ini ada latar belakang peristiwa tuh, ada perkawinan dan ada ibunya Yesus. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi nggak cuma ada ibu Yesus yaitu si Maria, tetapi juga ada Yesus dan para murid-muridnya yang datang juga, yang diundang juga ke perkawinan itu. Dan dari kita baca dua ayat ini nggak ada masalah ya, semuanya aman karena ada Yesus di situ, ada Maria juga, ada banyak orang ngumpul di perkawinan itu. Dan perkawinan kan pasti sebuah pesta yang menyenangkan gitu ya, pesta yang heboh, enak, semua orang bisa menikmati pesta pernikahan kan. Nah, tapi di ayat yang ketiga mulai ada masalah. Apa sih masalahnya? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur. Jadi Maria, Ibu Yesus tahu kalau yang mengadakan perkawinan saat itu lagi ngalamin kekurangan anggur. Jadi Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi ketika Maria melihat ada sebuah masalah di perkawinan itu, mereka kekurangan anggur, uniknya Maria ibu Yesus ini ngomongnya ke Yesus, mereka tuh kehabisan anggur gitu ya. Kalau misalnya kita kan mungkin kalau misalnya kayak kita lagi berbagi cerita gitu ke orang, kayak
kalau kita menceritakan masalah itu berarti kan kita tahu bahwa orang yang kita ceritain itu bisa bantu setidaknya lah gimana pun caranya gitu ya, setidaknya pasti bisa bantu. Entah bantu ide ke, entah bantu usaha atau kayak gimana. Nah, ayat yang keempat kata Yesus kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Memang saat ini tuh ya kita belum tahu Yesus umur berapa, karena maksudnya di perikop ini tuh tidak muncul gitu ya umur Yesus keberapa. Tapi kita kalau cari dari buku-buku yang mengandung kronologi dan background dari perjanjian baru, ya kita bisa tahu Yesus tuh umur berapa saat ini. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus tahu mamahnya, yaitu Maria, itu memberi info ada sebuah masalah. Yesus bilang, "Mau apa dari aku?" Tapi gak cuma sampai situ aja. Kita kan kadang kalau misalnya ada orang datang ke kita, terus kayak, gue lagi ada masalah nih, atau kayak orang tua gue lagi ada masalah, kita kan pasti nanya apa yang gue bisa bantu, ya kan? Tapi Yesus gak cuma mengatakan mau apakah engkau daripadaku, Ibu, tapi Yesus katakan lagi, saatku belum tiba. Ini bagi aku menarik ya, karena Yesus bisa mengatakan sejujur-jujurnya kalau waktunya tuh belum genep gitu, saatnya tuh belum tiba. Maksudnya kayak Yesus gitu loh, dia bisa terbuka jujur kalau ini timingnya belum tepat, ini belum sesuai dengan timingnya Bapa di sorga gitu. Kadang-kadang kan kita kayak ketika kita membantu orang, kita tuh lupa menanyakan kayak, tunggu ini waktu yang tepat gak ya aku bantu dia, tunggu ini cara yang tepat gak ya aku bantu dia. Kita kayak kalau misalnya mau nolong orang, kita kayak ada sebuah semangat untuk kayak, yaudah mau bantu secepat mungkin, pengen orang itu kebantu, ketolong gitu. Misalnya kayak ada orang yang kekurangan makanan, ya udah pengen langsung kasih makanan biar orang tuh bisa makan, atau orang sakit gitu, pengen secepatnya bantu dia biar dia sembuh gitu. Tapi kita tidak pernah berpikir sebelumnya, kita belum pernah berhenti sebentar untuk kayak bertanya, tunggu, ini waktunya tepat nggak? Jarang ya orang kayak gitu. Yanto Atian Siringon, mantap, semangat ya Kak, thank you, tetap semangat juga. Nah, di ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, Maria cuma ngomong sampai situ aja gitu ya. Maria cuma ngomong sampai situ aja. Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan di pesta pernikahan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kak, melayani di mana? Aku sebenarnya karena penginjilan lebih penginjil sih Kak. Jadi kayak lebih yang bantu gereja-gereja lokal. Jadi kayak keliling gitu, nggak cuma kayak di satu gereja aja. Tapi kalau misalnya memang ditanya berjemaatnya, dalam waktu dekat aku itu berjemaatnya di GKDI dalam waktu setahun belakangan ya, GKDI yang di Tangerang. Tapi karena aku rumahnya di Cibubur, jadi kayak aku kayak nggak sering-sering banget sih ke sana karena jauh di Lipo. Nah, jadi kadang-kadang kayak akhirnya kalau misalnya memang nggak ada undangan pelayanan juga banyak sih kayak ya interdenominasi lah ya, interdenominasi. Kemarin juga sempat pelayanan di Oikumene. Nah, terus udah kayak gitu, loh Kak saya juga di Cibubur. Iya, tapi Cibubur tuh luas sekali. Aku kemarin ingat ada orang ngomong di TikTok kan, kayak Cibubur mana nih? Iya, Cibubur tuh luas sekali. Nah, singkat ceritanya, ya udah akhirnya sekarang kalau misalnya memang lagi juga nggak ada pelayanan, undangan pelayanan khotbah atau kayak konseling, ya udah akhirnya kayak aku kayak lebih gereja sama orang tua aku, atau enggak kalau misalnya ada ketemuan sama teman-teman itu jadi kayak di sana. Kami melayani di yayasan misi. Oh gitu. Iya, puji Tuhan dong, di yayasan misi apa? Atau namanya yayasan namanya misi? Nah, terus aku balik sebentar ya ke pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah,
Jadi kalau yang di ayat ke-5 ini sama ayat ke-4 menurut aku menarik ya. Karena Tuhan Yesus udah bilang kalau ini tuh belum genep waktunya, tapi Maria udah ngomong ke para pelayan, ya udah nanti apapun dikatakan sama dia harus diperbuat gitu, kayak udah pokoknya patokannya itu aja. Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Jadi akhirnya Yesus mengatakan sesuai dengan waktunya dia ya. Aku percaya, maksudnya Tuhan Yesus tuh bukan orang yang terburu-buru gitu ya, tapi pasti pada akhirnya ada waktu yang genap sampai akhirnya Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, menariknya adalah Yesus itu berkata kepada para pelayannya, oke, isi semua dengan air sampai penuh, terus diambil airnya, kasih ke pemimpin pesta. Bukan kayak kasih ke pengantinnya atau kayak kasih ke orang-orang yang saat itu datang gitu ya, undangan, para tamu undangan. Tapi Yesus katakan, aku baru ngeh juga ketika baca ini, Yesus mengatakan bawalah ini kepada pemimpin pesta. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba andekan itu zong kan kayak, iya pemimpinnya doang sih yang tahu. Ya mending ke pemimpin pesta daripada para undangan kan, daripada para undangan jadi malu gitu kan. Ya aku nggak tahu. Tapi setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, nah pertanyaannya adalah, air menjadi anggur tuh kapan terjadinya? Ketika para pelayan mencedokkan, atau ketika di jalan ya kan tiba-tiba langsung berubah, atau gimana, atau lagi ditegukin baru berubah jadi anggur, nggak tahu juga dan nggak usah dipikirin juga. Tapi yang jelas air itu telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi dari sini ketika pemimpin pesta itu ngecap air yang menjadi anggur itu, dia nggak tahu juga asalnya dari mana. Tetapi pelayan-pelayan yang mengetahui bahwa air anggur yang diminum itu dari air, para pelayan itu apa? Memanggil mempelai laki-laki dan berkata, oh enggak, ini tuh maksudnya si pemimpin pestanya ya. Dan berkata kepadanya, ayat 10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah ini tuh menariknya adalah di luar dugaan gitu ya. Ini air yang menjadi anggur ini di luar dugaan, karena dikiranya tuh kayak, oh ya udahlah, yang penting kayak jadi anggur gitu kan. Gak tahu taste-nya akan lebih baik daripada anggur yang sebelumnya atau gimana ya gitu. Pokoknya jadi aja. Tapi ternyata mujizat air jadi anggur ini ternyata rasanya itu jauh lebih baik daripada anggur yang pertama. Iya kan? Nah, biasanya berarti kalau misalnya anggur yang terbaik itu dihidangkan dahulu gitu ya. Kalau orang udah agak-agak menikmati dan udah jatuhnya udah apa ya, udah mabuk ya kan, mereka nggak terlalu tahu ya rasa anggur itu tetap enak atau enggak. Tapi di sini bilang, akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-11 itu dikasih penekanan bahwa ini Yesus yang lakukan, dan ini adalah mujizat yang pertama dari banyaknya mujizat yang akan Yesus lakukan. Dan dengan peristiwa mujizat ini Yesus menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya lewat peristiwa ini. Nah, aku pernah baca ada satu yang memberikan komentar bahwa lihat deh, Yesus itu care banget loh dengan pernikahan. Maksudnya di dalam pesta pernikahan Yesus juga terlibat untuk ikut
mencari jalan keluar dari masalah yang ada dalam pernikahan. Itu bagus nggak sih? Ya bagus ya sebenarnya. Yesus juga hadir dalam perkawinan itu kan sebenarnya sebuah contoh. Wah, ternyata Yesus care juga ya sama pernikahan. Yesus care juga ya sama perkawinan. Bahkan dia tahu ada masalah, ternyata akhirnya Yesus juga ikut bantuin gitu ya, bagaimana akhirnya pesta ini dapat berjalan dengan baik. Dan di luar dugaan ternyata hasilnya enak banget. Ini peristiwa sederhana ya, perkawinan di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tanda Yesus melakukan mujizat. Yayasan Misi Wider Partners kali ya. Oh, itu lebih untuk bantu, maksudnya menyerap komunitas orang-orang seperti apa Kak, Yayasan Misi Wider? Ini maksudnya tapi adanya di Cibubur juga atau gimana? Terus kayak bergeraknya untuk menjangkau golongan apa nih Kak, kalau boleh tahu? Nah, sambil nanti Kak Yanto Atian Siringon bales, aku sambil lanjutin baca ya. Jadi aku ngerasa sebenarnya ini peristiwa sederhana banget ya. Sebenarnya ketika mereka datang ke pernikahan, harusnya kan mereka kayak, oh ya udah kalau ada masalah ya tanggung jawab dong yang bikin acara. Oh kalau misalnya ada masalah ya udah tanggung jawab yang bikin pernikahan dong, kan gitu ya. Tapi di sini aku kayak melihatnya Yesus itu ada dalam pesta pernikahan, dan di dalam pesta pernikahan Yesus malah buat mujizat untuk yang akhirnya ini, lihat deh, ada banyak orang akhirnya memuliakan si mempelai laki-laki karena anggur yang mereka makan tuh anggur yang mereka minum itu ternyata taste-nya lebih enak daripada sebelumnya. Mantap, tetap semangat. Thank you. God bless you ya, yang mungkin baru pertama kali ada di live talk aku. Jadi biasanya aku live talk tuh jam 3 sore sampai sekitar jam 4-an, tiap Senin sampai Jumat. Nah terus kalau malamnya, kalau memang aku lagi gak ada pelayanan, malam itu jam 7 sampai 8.30 aku tuh kasih ruang kesaksian gitu di live TikTok. Jadi kayak anak sekolah minggu, ruang kesaksian. Tapi aku kayak ngerasanya kita tuh perlu banget untuk sebenarnya berbagi kesaksian. Di tengah dunia yang lagi chaos kayak gini, di tengah dunia yang lagi berat kayak gini, kita seringkali kayak cuma berbagi kesusahan, kesedihan gitu. Nah, banyak orang keliru kalau bicara tentang kesaksian itu berarti sebuah kemenangan aja. Tapi gue gimana? Gue belum dapat kemenangan, gue belum dapat kesembuhan, gue belum dapat jawaban doa. Apa yang bisa gue bagikan ke orang-orang? Ya simple, kesaksian pribadi tuh sebenarnya fokusnya ke Tuhannya, bukan ke kamunya. Ini yang orang keliru. Orang kadang-kadang ya, aku waktu itu pernah lihat postnya Kak Christopher Topihero, dia cerita kalau ya kadang-kadang ada aja orang kesaksian tapi kayak lebih senternya tuh ke diri sendiri, fokusnya ke diri sendiri ketimbang kepada Tuhannya. Apa sih yang Tuhan perbuat? Apa sih yang Tuhan udah lakukan dalam diri kita? Kebanyakan orang kan kayak, ya dulu tuh saya adalah orang yang biasa-biasa aja ya, tapi kayak ketika Tuhan panggil saya udah mulai banyak keliling dunia, kayak lebih berfokus kepada keberhasilan dianya, lupa kalau misalnya ada banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam hidup dia, ada banyak hal yang Tuhan tolong dalam diri dia, ada banyak hal yang Tuhan lakukan melalui diri dia kepada orang lain. Nah, aku ngomong hal kayak gini karena kayak kenapa kita cuma aktif memberikan kesaksian itu ketika di sekolah minggu aja, ketika kayak udah gede malu, ketika udah gede kayak takut orang mau terima atau enggak, ada takut salah, aduh malu orang akan dengan kegagalan aku. Tahu gak sih kalau misalnya kita berbagi tentang bagaimana cara kita hidup dulu, manusia lama kita, kegagalan kita, kesalahan kita, sebenarnya kita lagi membuktikan kalau sampai hari kita ada itu tuh karena Tuhan, bukan karena kita. Sampai hari kita masih bisa hidup, sampai hari ini kita masih bisa senyum, itu tuh bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Makanya kayak ada banyak orang malu kalau cerita tentang kegagalan. Kenapa? Kayak aduh orang tahu dong jelek-jeleknya gue. Why not? Emang setiap manusia pasti ada kekurangannya. Aku pun juga ada kekurangannya.
Setiap orang ada proses hidupnya, dan biarkan orang lain menilai kita apa adanya. Biarkan orang lain dengan asumsi mereka menilai kita apa adanya. Yang penting di hadapan Tuhan, kita bisa ceritain apa sih yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, apa sih yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Nanti aku DM pribadi ya Kak, oke. Nah, jadi bicara tentang kesaksian, mau gak sih kita berbagi dari hal-hal yang sederhana di hidup kita? Gak perlu bicara selalu tentang kemenangan, gak selalu bicara tentang jawaban yang Tuhan berikan dari doa kita. Tapi kita juga bisa bicara tentang, kekeliruan saya mengenal Tuhan, kesalahan saya ketika mengikut Tuhan, kejahatan yang dulu saya lakukan padahal saya udah jadi orang Kristen. Kenapa? Gini, menurut aku justru aku banyak belajar dari kegagalan aku. Iya enggak? Kalau kita bicara tentang kesenangan, kita bicara tentang kemenangan, kita cuma ingat, oh ya rasanya happy doang, that's it. Tapi kalau misalnya kita mau bicara tentang kegagalan kita jadi inget banget setiap detail. Gak tau ya, apa mungkin aku doang, tapi aku inget setiap detail kesalahan aku yang buat aku untuk oke, aku gak mau lakukan hal ini lagi. Oke, aku bisa bagiin ke orang lain supaya orang lain enggak jatuh di hal yang sama. Jadi sebenarnya ketika kita berbagi kegagalan, gak perlu takut, karena pada akhirnya sebenarnya kita lagi nolongin orang lain supaya akhirnya mereka bisa dapetin hikmat, mereka bisa dapat pengalaman meskipun mereka belum ngalamin yang kita alamin gitu. Jadi yuk kita mulai mau berbagi kesaksian. Kalau nanti malam ya nggak ada pelayanan, kadang-kadang kayak tiba-tiba ada undangan pelayanan, lebih ke konseling sih, atau nggak kayak Bible study gitu. Jadi aku biasanya juga ada Bible study kepada, ini sih kebanyakan sih cewek-cewek ya, cewek-cewek yang datang ngobrol, terus akhirnya kayak Bible study. Dan apalagi ya, kalau konseling semuanya aku lakukan via WhatsApp atau enggak email. Jadi aku tuh ada satu link, kalau misalnya teman-teman lihat entah itu di YouTube atau di Instagram atau di TikTok, aku tuh kayak masih rada sulit ya aku bagiin link yang maksudnya di luar dari TikTok. Tapi kayak ada link-link yang teman-teman bisa akses untuk bisa menghubungi aku kayak lewat email, Telegram gitu-gitu. Nah, singkat cerita, balik lagi ke renungan hari ini. Aku bersuka cita bahwa ketika Maria, Ibu Yesus, melihat ada kekurangan dari pesta pernikahan ini, Ibu Yesus itu mencari bantuan gitu. Ini pesta perkawinan gitu. Dan aku gak akan mencari makna teologi yang dalam-dalam yang kayak lain ya, tapi aku cuma melihatnya bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ya kita tahu kadang-kadang Tuhan Yesus juga seperti tanda kutip terlambat melakukan mujizat ya kan, kayak Lazarus sudah mati lah, terus anak perempuan yang sakit itu kan udah mati lah gitu ya, sampai maksudnya semua orang disuruh keluar dan hanya Yesus, orang tua dan para murid yang bersama dengan anak itu, sampai akhirnya anak itu bangun, talitakum itu ya. Nah, aku merasa melihat bahwa dari peristiwa pertama, tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan, Yesus tuh melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dari peristiwa itu, dari keadaan itu. Masih percaya nggak kalau Tuhan itu tahu kebutuhan kita? Masih percaya nggak kalau Tuhan itu tahu semua yang kita inginin, tahu semua yang kita butuhin? Tapi kadang Tuhan itu, bukan kadang sih, selalu aku lihat bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu tuh dengan tepat, nggak kurang, nggak lebih, bahkan di luar dari imajinasi kita, iya, bahkan di luar dari pengharapan kita, iya. Tapi yang Tuhan berikan dalam kita itu cukup, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Keren banget ya Tuhan itu. Makanya kalau misalnya kita ada keinginan, kita sebagai orang Kristen boleh gak sih punya keinginan ini? Kita sebagai orang Kristen boleh gak sih kita pengen punya mobil, kita pengen punya ini, pengen punya gadget terbaru lah, kita pengen punya ini, bla 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 segala macam. Ya kalau misalnya aku bisa memberikan pendapat, boleh gak kita jujur membedakan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan? Yang aku lihat dari kehidupan aku sekarang, bahwa benar, semua yang aku butuhkan itu, yang aku ingat sekarang, semua yang aku butuhkan itu, semua itu cukup pemberian Tuhan.
Dan kadang aku merasa aku nggak cukup, tapi di hadapan Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, sebenarnya itu cukup. Tapi kadang aku kayak menilai, enggak Tuhan, asumsi aku tuh kayak segini baru cukup, kalau kayak segini tuh nggak cukup gitu ya. Tapi ketika aku sampai hari ini melihat hidup aku ada, aku masih bisa tersenyum, aku masih bisa ngobrol sama orang, itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang cukup bagi aku. Jadi aku justru tertarik untuk belajar dari perspektifnya Tuhan. Tuhan, ini cukup gak ya? Kalau Tuhan cukup ya udah, kalau menurut Tuhan cukup ya udah, aku mau belajar cukup-cukupin. Tuhan, ini bener nggak ya? Kalau memang kata Tuhan ini bener dan aku harus melangkah, ya udah aku melangkah. Seberapa sih dari kita yang mau belajar untuk melangkah dengan iman? Seberapa banyak sih dari kita yang mau belajar berjalan dalam iman? Jangan kita, apalagi yang overthinking, kita pengen memastikan segala sesuatu itu fix, segala sesuatu itu terjamin, baru kita mau melangkah sama Tuhan. Enggak. Nominal surga itu adalah iman. Dan berapa banyak orang yang masih beriman saat ini? Apakah teman-teman atau bapak ibu yang dengerin live talk aku sore hari ini masih punya iman? Kalau misalnya kita boleh jujur di depan Tuhan, apakah apa yang jadi keadaan iman kita saat ini? Gimana keadaan kerohanian kita saat ini? Gimana keadaan iman kita saat ini? Lagi mulai pelan-pelan terkubur kah? Atau pelan-pelan kayak abrasi kah? Atau kayak gimana? Karena memang benar, iman seseorang itu tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Iya, aku setuju. Dan sebenarnya nggak ada yang lain yang bisa kita lakukan kecuali ketaatan sama Tuhan. Banyak orang selalu pengen punya iman yang besar, pengen punya iman yang besar supaya bisa memindahkan gunung dari sini ke sana gitu kan. Iya, tapi katanya punya benih iman biji sesawi juga nggak apa-apa. Tapi sekarang aku mau tanya, masih ada nggak kepercayaan kita sama Tuhan? Masih ada nggak harapan kita sama Tuhan? Atau saking sulitnya dunia sekarang, kita kayak udah, kayaknya udahlah, nggak usah percaya itu Tuhan-Tuhan. Gimana? Apakah kita masih bersandar sama Tuhan atau kita udah bersandar sama diri kita sendiri? Apakah kita lupa bahwa Yesus yang ada di acara, di pesta perkawinan, Yesus tahu kebutuhan saat itu apa, dan Yesus lakukan mujizat untuk memenuhi kebutuhan orang saat itu. Ini simpel banget, ini peristiwa sederhana banget. Yesus tahu ada masalah, Yesus lakukan mujizat untuk jadi solusi dari masalah itu. Nah, kita gimana? Ketika kita ada masalah, kita masih cari Yesus nggak? Atau kita mencari Yesus ketika ada masalah aja? Atau kita mencari Tuhan Yesus ketika kayak udah kepepet, baru kita cari Tuhan Yesus? Atau kita mau setia dalam segala hal, walaupun hari ini gak ada jawaban doa, walaupun hari ini sakit aku belum sembuh, walaupun hari ini aku masih belum bisa lepas dari kepahitan aku, kekecewaan aku masih tersiksa, tapi aku mau tetap pegangan erat sama Tuhan Yesus. Aku menyayangkan ada banyak orang di akhir zaman justru lebih mengandalkan dirinya sendiri ketimbang mengandalkan Tuhan. Ketika mereka memulai perjalanan mereka sebagai orang percaya, bagus nggak? Bagus, keren. Mereka ngalamin mujizat ini dan itu. Mereka dilihat orang yang diselamatkan Tuhan gitu ya. Orang yang benar-benar dalam hitungan detik gitu ya, hidup mereka diubahin sama Tuhan. Tapi dalam perjalanan ini, saat sekarang ketika semua lagi sulit, mereka meninggalkan pengalaman-pengalaman indah sama Tuhan. Dan mereka jadi berfokus untuk jalan hidupnya sendiri. Kayak apa ya? Kayak inget Tuhan tuh kalau hari Minggu doang gitu. Sayang, Tuhan Yesus tuh harus dinikmati tiap hari. Berjalan sama Tuhan Yesus tuh harus setiap hari. Menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati anugerah Tuhan itu harus setiap hari. Mengikuti kebenaran Tuhan, mengikuti hidup Yesus itu harus setiap hari. Karena kalau kita kayak cuma dapat setengah-setengah, porsi kecil, nggak enak. Tuhan Yesus tuh bukan
sosok yang pengen setengah-setengah. Ketika seseorang udah menyerahkan hidupnya, Tuhan Yesus tuh mau untuk seluruh hidup orang itu ngalamin Tuhan. Enak gak? Enak. Tapi banyak deg-degannya. Tapi pada akhirnya akan ada sebuah titik di mana karena kita udah begitu mempercayai Tuhan, kita udah begitu menaati Tuhan, kita udah begitu kenal Tuhan, kita nggak ada ketakutan lagi. Makanya aku senang banget sama salah satu ayat firman Tuhan ya, bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Aku kadang-kadang ketika baca itu aku bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan ya aku bisa sama sekali nggak ada ketakutan terhadap apapun kecuali hanya Yesus. Kapan ya Tuhan, apakah aku bisa? Nah, gimana nih pandangan teman-teman semuanya yang dengerin live talk aku sore hari ini? Apakah sulit banget untuk percaya sama Tuhan Yesus sekarang? Padahal Tuhan Yesus sudah mulai loh segala yang baik dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan bilang bahwa dia nggak hanya memulai, tapi dia akan meneruskannya sampai kepada akhir hari Yesus. Gimana? Sulit gak sih percaya sama Tuhan? Atau kita kayak udah ya bodo amat lah, yang penting tetap ke gereja? Ya, aku cuma mau katakan, yuk ingat lagi setiap kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan udah lakukan hal-hal yang luar biasa di masa lalu kita, ingat bahwa dia Tuhan yang sama. Dia bukan Tuhan yang akan berubah gitu ya. Ketika udah dikasih yang manis-manis, ya lu tahu diri kayak gue udah kasih lo yang manis-manis gitu. Enggak. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang kasih. Dia adalah Tuhan yang benar, yang adil, hakim yang adil dan hakim yang benar. Dia adalah pribadi satu-satunya yang gak pernah berubah. Kita bisa berubah, iya. Orang tua kita bisa berubah, pasangan kita bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus tuh enggak. Makanya daripada kita berharap sama orang lain, yuk kita berharap sama Tuhan yang gak pernah berubah. Karena dia satu-satunya Tuhan yang akan tetap sama. Kalau dia udah ngelakuin hal yang luar biasa dalam hidup kita di masa lalu, dia adalah Tuhan yang sama yang akan tetap mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kita masih mau percaya gak sama dia? Tuhan mah gak usah ditanya, dia gak bakal berubah. Dia pasti akan menggenapi semua yang dijanjikannya. Pertanyaannya kita gimana? Apakah kita berubah kasihnya sama Tuhan? Lagi sulit Tuhan semuanya, lagi hemat, gak usah lah ya datang ke gereja, gak usah lah ya kasih persembahan, gak usah lah bantu-bantu orang. Kita aja gak bisa kasih makan ke diri sendiri, gimana kita kasih makan ke orang? Kita udah berubah hanya karena kita merasa bahwa yang kita alami itu sulit banget. Nah, semoga dari renungan sore hari ini kita bisa mengambil satu makna, satu pengenalan tentang Tuhan yang baru yang sebelumnya kita belum dapatkan. Bahwa kita tahu bahwa Allah yang besar itu Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Allah yang bekerja secara tepat, gak pernah kurang, gak pernah lebih. Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Dia tahu semua yang ada dalam pikiran kita, tapi dia tetap memilih untuk ada mengasihi kita. Itu sih yang mau aku bagikan. Kalau misalnya teman-teman semuanya yang sore hari ini lagi ada beban sulit gitu ya, kayak sulit percaya sama Tuhan saat sekarang, boleh dong kasih komentarnya. Atau misalnya sebutin nih dari mana-mana aja, daerah-daerah mana aja sih. Yang baru pertama kali maksudnya ikut di live talk aku, boleh sebutin nama dan daerahnya aja ya.
is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Ya, teman-teman, aku kayak udah mau menyudahi sih sebenarnya renungan sore hari ini, karena juga nggak ada yang memberikan komentar ya. Nggak apa-apa. Mungkin masih ada yang malu-malu kalau misalnya aku live TikTok. Nggak apa-apa, santai aja kita ngobrol. Di sini kayak nggak selalu aku yang paling bener kok, kayak kita ngobrol aja santai aja ya. Nah, gimana teman-teman semuanya ketika dengar renungan firman Tuhan hari ini? Apakah menyakitkan? Ya, tapi dari hati aku yang terdalam, aku pengen kita semuanya jadi sadar aja. Jadi ingat lagi tentang kebaikan Tuhan, ingat lagi tentang kasihnya Tuhan, ingat lagi bahwa kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang besar, bukan Allah yang kecil, bukan Allah yang terbatas kayak cuma di Pulau Jawa aja, enggak, kita punya Allah yang luar biasa yang mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita mau udah tutup sih karena udah mau jam 4. Dan aku gak ada yang mau aku bahas lagi karena juga gak ada pertanyaan. Jadi kita berdoa dalam bersama-sama ya, kita berdoa dalam doa. Bapak, aku bersyukur buat setiap orang-orang yang ada dalam stok ini, yang dari tadi udah mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bekerja dalam kehidupan mereka. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang luar biasa, dan kami mau tetap mempercaya. Maafin kami kalau kami mungkin punya iman yang udah lebur, kami punya iman yang udah runtuh, kami punya iman yang udah terkikis Tuhan, karena ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau diingatin lagi untuk kami tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan pribadi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Ajar kami untuk kami tetap setia, mencintai Tuhan, melayani Tuhan dalam segala keadaan Tuhan, karena itu adalah wujud ucapan syukur kami, sebab kami mengenal namamu yang ajaib dan yang besar. Dan aku berdoa Tuhan, setiap teman-teman yang ada di laptop ini, yang cuma lewat atau bahkan bisa dengerin dari awal sampai akhir, Tuhan, kiranya Engkau ada untuk membuka hati mereka. Kiranya mereka juga boleh membuka hati mereka untuk pengenalan akan Tuhan lebih lagi dinyatakan, untuk mereka mengalami Tuhan jauh lebih banyak daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk perkenalan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Thank you semuanya yang udah dengerin dari tadi jam 3 sampai saat ini. Kita ketemu lagi hari Senin. God bless.